Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya, amin. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait bantuan UMKM ataupun BPUM. Nah, di mana ya banyak sekali nih teman-teman yang menanyakan kira-kira kapan sih akan cair dari bantuan UMKM kita. Dan di sini saya akan memberikan informasi seperti ini sobat. Kapan bantuan UMKM cair? Nah, di sini saya menggolongkan ada 3 golongan. Yang pertama golongannya yaitu belum mendapatkan notifikasi lolos. Golongan kedua dapat notifikasi lolos tetapi belum ke bank penyalur. Selanjutnya yang ketiga sudah lolos dan ke bank penyalur dan juga sudah memverifikasi diri. Tetapi kapankah bantuan ini akan cair? Dikarenakan masih banyak nih teman-teman yang belum cair juga walaupun sudah menerima uang tersebut pada rekening kita. Nah baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya. Ingat sobat, subscribe itu gratis, nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena pada kesempatan mendatang tentu saya juga akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Oke sobat, langsung saja kita akan masuk dalam pokok pembahasan utama kita terkait bantuan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kapan bantuan UMKM cair? Dan di sini saya telah menggolongkan 3 golongan, yaitu belum mendapatkan notifikasi lolos. Yang kedua, dapat notifikasi tapi belum datang ke bank penyalur. Selanjutnya golongan yang ketiga, sudah lolos dan sudah ke bank penyalur dan sudah memverifikasi diri. Tetapi kapan sih sebenarnya bantuan ini akan cair? Oke, langsung saja kita jawab untuk golongan yang pertama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi lolos, tentu di sini kita menunggu notifikasi terlebih dahulu. Nah, kok kita harus menunggu notifikasi? Kenapa? Jadi di sini ya, sebagai pendaftar BPUM, nah, kita itu mendaftarkan diri pada lembaga pengusul. Lembaga pengusul itu banyak sekali sobat. Bisa saja Dinas Koperasi dan UKM, bisa saja koperasi, bisa saja bank yang terdaftar di OJK ataupun lembaga pengusul yang lain. Ada juga nih kemungkinan data tersebut saat kita mendaftar ya, kita menunggu sampai dengan pendaftaran ditutup. Karena apa? Data tersebut akan 100% terkirim apabila pendaftaran pada katakanlah Dinas Koperasi dan UKM ya. Nah, di situ sudah memulai penutupan, jadwal penutupan. Jika sudah melebihi jadwal penutupan, maka kemungkinan data kita 100% akan dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, selanjutnya di Kementerian Koperasi dan UKM data kita akan melalui proses seleksi. Jika kita mendapatkan notifikasi bahwasanya kita lolos, berarti kita telah lolos dalam seleksi. Nah, selanjutnya jika kita telah lolos dalam seleksi, berarti kasusnya mirip dengan yang kedua ini. Golongan yang kedua yaitu dapat notifikasi tapi belum ke bank penyalur. Karena masih banyak sekali teman-teman pada video saya yang sebelumnya berkomentar bahwasanya sudah mendapatkan notifikasi tetapi belum sempat ke bank. Saran saya sobat, segera datang ke bank penyalur, karena jika tidak segera datang bisa saja bantuan kita akan diblokir juga. Nah, di sini bagi teman-teman ya yang sudah mendapatkan notifikasi, datang ke bank penyalur dengan membawa KTP. Oke. Selanjutnya, bukti notifikasi lolos. Bisa saja notifikasi lolos itu berupa SMS ataupun bisa kita cek di e-form BRI. Untuk videonya cara mengecek e-form BRI sudah saya upload dalam channel saya yang ini sobat. Nanti sobat bisa cek dalam kolom deskripsi juga. Nah, dan juga berkas lainnya jika diperlukan. Biasanya ada juga yang memerlukan berkas seperti SKU ataupun berkas yang lainnya. Tetapi intinya kita datang ke bank dulu saja, menanyakan kira-kira berkas apa saja yang memang sekiranya perlu kita bawa. Selanjutnya di sini dari pihak bank penyalur akan memverifikasi data mulai dari NIK dan nama kita. Dicek untuk divalidasi sobat. Nah, jadi di sini akan ada proses lagi yaitu validasi. Apakah benar notifikasi tersebut untuk kita yang menerimanya? Nah, di sini bisa saja kita mendapatkan notifikasi via SMS lagi ataupun uang langsung masuk ke dalam rekening.
Maksudnya seperti ini sobat, bagi teman-teman ya yang sudah datang ke bank itu belum tentu langsung cair pada saat itu juga. Kemungkinan kita disuruh datang ataupun disuruh menunggu dalam waktu seminggu sampai dengan 1 bulan. Ada juga yang bahkan menunggu sampai mendapatkan notifikasi SMS ataupun telepon. Dan ada lagi yang tanpa notifikasi, SMS ataupun telepon, tetapi uang senilai 2,4 juta tersebut sudah masuk ke dalam rekening kita. Nah, tetapi walaupun sudah masuk rekening kita, uang tersebut masih belum bisa diambil. Ada kasusnya yang seperti itu. Dan kasus ini mirip seperti pada golongan yang ketiga saya sebutkan, yaitu lolos seleksi dan sudah diverifikasi di bank penyalur. Nah, di sini kita sudah disuruh menunggu. Kita suruh menunggu notifikasi via SMS ataupun via telepon juga. Dan uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening kita, tetapi masih terblokir ataupun belum bisa kita ambil. Sebenarnya ada apa sih? Jadi seperti ini pada konsepnya. Dari sini bank penyalur akan melakukan sinkronisasi data atau pemadaan data ke lembaga pengusul ataupun ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dan di sini Bank BRI tidak memberikan secara langsung begitu data kita terverifikasi. Mungkin ada alur yang panjang lagi sampai dengan data kita memang sesuai ataupun sudah sinkron terhadap lembaga pengusul maupun Kementerian Koperasi. Nah, jadi jika ada teman-teman yang bertanya ke Bank BRI ataupun bank penyalur lainnya, kapan uang saya dari bantuan UMKM akan cair? Tentu dari bank hanya bisa berkata, bank hanya sebagai penyalur. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi lembaga pengusul ataupun Dinas Koperasi dan UKM. Biasanya akan mendapatkan jawaban seperti itu. Jika memang jawabannya seperti itu, sobat bisa follow up dengan menanyakan ke lembaga pengusul. Jika lembaga pengusulnya itu koperasi ya, sobat tanyakan ke koperasi sobat. Jika sobat mendaftarnya via Dinas Koperasi dan UKM, sobat silahkan tanyakan ke Dinas Koperasi dan UKM supaya nanti terjadi pemadaan data. Lalu kira-kira kapan akan cair? Seperti yang kita ketahui, untuk tahap 1 BPUM disalurkan hingga akhir November 2020. Lalu selanjutnya ada tahap 2 dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2020 untuk 12 juta penerima. Nah, tahap 1 seperti yang kita ketahui itu cuma sampai akhir bulan November ya sobat. Itu infonya yang terakhir seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tahap 1 yang kasusnya seperti golongan ketiga itu yang masih belum cair juga, segera tanyakan ke bank penyalur ataupun lembaga pengusul BPUM. Nah, di sini saya menyarankan waktunya yaitu akhir bulan tetapi tidak terlalu akhir juga. Jadi kisaran tanggal 24, 25 ataupun 26. Jadi pada rentan tanggal ini sobat bisa tanyakan ke bank penyalur ataupun lembaga pengusul BPUM jika uangnya masih belum cair ataupun masih belum bisa kita ambil dalam tabungan kita di Bank BRI ataupun bank penyalur lainnya. Selanjutnya untuk yang tahap 2 seperti yang kita ketahui dari teman-teman yang tahap 2 masih menunggu proses pengumuman resmi. Bisa saja kita menunggu nih dari tahap 1 itu benar-benar selesai tersalurkan semua hingga 100%. Jadi pada intinya kita menunggu sampai dengan pengumuman resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM kira-kira untuk yang tahap 2 itu akan diumumkan mulai kapan sih. Nah, jadi seperti itu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan mungkin teman-teman yang bertanya dari kemarin, kira-kira kapan sih punya saya akan cair. Nah, uang saya sudah masuk dalam rekening kok, tapi masih belum bisa saya ambil. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke sobat, jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.